Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifbatul Akmal, NPM 200102010. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang etika dalam berbisnis. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang pengertian etika dalam berbisnis. Etika bisnis dapat diartikan sebagai peraturan tidak tertulis sebagai landasan norma dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan dalam perusahaan. Dengan menjalankan etika bisnis yang baik, sebuah perusahaan bisa mendapat nilai kepercayaan lebih dari masyarakat, negara, bahkan kompetitornya. Berikut pengertian para ahli. Menurut Hill Jones, etika bisnis adalah suatu ajaran untuk membedakan antara yang salah dan yang benar. Hal tersebut dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan yang strategis terkait dengan masalah moral yang kompleks. Menurut Valescus, ketika etika berbisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan yang salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Yang ketiga, menurut Josephus, wilayah penerapan prinsip-prinsip moral pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, khususnya bisnis. Jadi secara hakiki sasaran etika berbisnis dalam perilaku moral pembisnis yang berkaitan ekonomi. Nah, ini tujuan etika dalam berbisnis. Etika bisnis sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun di bisnis. Dengan tujuan bagi pengusaha adalah pendorong kesadaran moral yang memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good business yang tidak melakukan monkey bisnis atau distribusi. Hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Dengan demikian, para pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan cita dan manajemen bisnis yang baik sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik. Selanjutnya, manfaat etika dalam berbisnis. Yang pertama adalah pengendalian diri. Perilaku bisnis harus mengendalikan diri mereka maupun untuk tidak memperoleh ataupun tidak siapapun yang bentuk apapun. Yang selanjutnya adalah mengembangkan jati diri. Dengan memahami etika yang baik, setiap pembisnis dapat membentuk sebuah jati diri perusahaan sehingga akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perusahaan, seperti matangnya konsep bisnis perusahaan sehingga membuat bisnis dapat berjalan dengan lancar. Sikap saling percaya. Dengan adanya sikap saling percaya antara individu, maka akan ada memberikan kelancaran pada suatu pembisnis. Kepentingan bersama. Dengan kesadaran etika pada tiap individu akan berdampak pada pelaku bisnis untuk lebih memperhatikan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, sehingga untuk mewujudkan tujuan atau meraih kesuksesan dalam menjalankan bisnis tidak begitu sulit. Kenyamanan dalam berbisnis. Kenyamanan bisnis dapat mendorong pelaku bisnis untuk bekerja lebih optimal sehingga memberikan dampak positif bagi pembisnis, seperti tercapainya tepat waktu. Hal ini pun dapat juga memberikan peran penting dalam meraih kesuksesan dalam berbisnis. Itulah pengertian tujuan, contoh, dan manfaat etika berbisnis yang harus dimiliki. Dengan memiliki etika yang baik, perusahaan akan memiliki daya saing yang tinggi hingga memiliki kemampuan dalam menciptakan nilai untuk menciptakan etika bisnis. Anda harus tahu memulainya dengan peranan yang strategis, koordinasi yang baik, dan prosedur yang transparan. Selain etika yang baik, perusahaan juga harus memiliki laporan keuangan yang tepat. Tanpa perusahaan tidak akan dapat berkembang dengan mudah. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.